Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Bandung, Rina Armaini. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Apa sih yang dibahas dalam video ini? Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks PGP, dan keterhubungan dengan materi yang lain. Nah, tujuan pembelajaran dari modul ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hal yang pertama yang akan saya bahas adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif yang pertama adalah pengalaman atau materi pembelajaran apa yang baru saja diperoleh. Bapak dan Ibu sekalian, dalam modul 2.3 ini, saya mendapat wawasan baru bahwa pentingnya komunikasi efektif antara supervisor dan supervise. Komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan kolaboratif, memungkinkan supervise untuk merasa didengar dan dihargai. Kemudian, saya juga mengetahui bahwa melalui teknik mengendalikan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif, supervisor dapat membantu supervise mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan tanpa merasa dihakimi. Pengalaman yang juga saya peroleh adalah bagaimana membuat strategi pengembangan profesional sebagai supervisor. Supervisor diajar untuk mengenali potensi dan bakat individu supervise serta memberikan mereka peluang untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Misalnya dengan memberikan tugas yang menantang namun sesuai dengan kemampuan supervise, atau menyediakan akses ke pelatihan dan workshop yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya membantu supervise tumbuh secara profesional, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Pemikiran reflektif yang kedua adalah emosi-emosi apa saja yang dirasakan terkait pengalaman belajar selama mempelajari modul 2.3. Bapak Ibu hebat sekalian, salah satu emosi yang umum dirasakan adalah rasa antusiasme. Banyak individu merasa bersemangat ketika mempelajari teknik-teknik coaching baru yang dapat mereka terapkan dalam konteks supervisi akademik. Antusiasme ini seringkali muncul dari keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri dan memberikan dampak positif bagi coach yang mereka bimbing. Emosi yang juga dirasakan terkait pengalaman belajar ini adalah merasa cemas dan khawatir. Belajar materi coaching tidak selalu mudah dan tantangan dalam menghadapi konsep-konsep baru atau menerapkan secara efektif dapat menimbulkan rasa cemas. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana rekan kerja kita akan merespon pendekatan coaching yang baru. Perasaan ini bisa menjadi penghalang, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk terus belajar dan berlatih. Pada bagian ini, saya juga merasa puas dan berbangga ketika saya melihat hasil positif dari penerapan coaching dalam supervisi akademik. Melihat coach berkembang dan mencapai tujuan mereka melalui bimbingan yang diberikan adalah sumber kebahagiaan dan kebanggaan yang besar. Pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa materi coaching adalah alat yang berharga untuk mendukung perkembangan akademik dan profesional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pemikiran reflektif selanjutnya adalah hal apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar pada modul ini. Bapak Ibu, saya merasa coaching membantu individu untuk mengembangkan keterampilan kritis dan reflektif yang sangat penting dalam akademik.
Kemudian coaching juga dalam konteks supervisi akademik mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif. Selanjutnya, belajar mengelola waktu dan stres dengan lebih efektif. Jadi, supervisi yang baik mencakup aspek-aspek pengelolaan diri yang seringkali diabaikan. Pemikiran reflektif yang selanjutnya adalah apa yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran modul ini. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang lebih, pasti ada yang merasa kurang. Di sini, saya ingin meningkatkan komunikasi antar coach dan peserta didik. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain. Kemudian yang harus diperbaiki lainnya adalah lebih fokus dalam pengembangan soft skill seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Hal yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Tanpa tujuan yang jelas, proses coaching bisa menjadi tidak terarah. Baiklah Bapak dan Ibu, pemikiran reflektif selanjutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam konteks supervisi akademik, kompetensi dan kematangan diri pribadi seorang coach memainkan peran yang sangat penting. Kompetensi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang coach untuk memberikan bimbingan yang efektif. Selanjutnya, kompetensi tanpa kematangan pribadi dapat menyebabkan pendekatan yang kaku dan kurang empati. Sementara kematangan tanpa kompetensi bisa mengakibatkan bimbingan yang kurang efektif. Oleh karena itu, kombinasi keduanya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung produktif dan memotivasi. Seorang coach yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya menguasai aspek teknis dari supervisi akademik, tetapi juga mampu menjalin hubungan yang positif dan bermakna dengan individu yang mereka bimbing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita pada analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagian pertama dalam materi ini adalah kami diminta untuk mengajukan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Ada beberapa pertanyaan yang terpikirkan oleh saya ketika mempelajari modul 2.3 ini. Yang pertama adalah bagaimana peran coaching berbeda dari bentuk supervisi tradisional dalam lingkungan akademik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang dipelajari bahwa supervisi tradisional seringkali berfokus pada evaluasi dan penilaian performa, sedangkan coaching lebih menekankan pada pengembangan pribadi dan profesional melalui kolaborasi dan refleksi. Menggali perbedaan-perbedaan ini dapat membantu kita memahami bagaimana coaching dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sportif dan inovatif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang coach akademik yang efektif? Kemudian, apakah seorang coach perlu memiliki latar belakang akademik yang kuat? Ataukah keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik lebih penting? Dari hasil pembelajaran, meneliti kriteria-kriteria ini dapat membantu institusi pendidikan dapat memilih dan melatih coach yang mampu memberikan dampak positif pada pengembangan dan kinerja akademik. Baik Bapak Ibu sekalian, analisis selanjutnya adalah bagaimana mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Dalam supervisi akademik, coaching memiliki peran sentral dalam membantu individu menggali wawasan baru. Coach berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong supervise untuk berpikir kritis dan reflektif tentang materi yang dipelajari. Melalui pertanyaan yang memancing pemikiran mendalam, coach dapat membantu supervise mengidentifikasi hubungan antara teori dan praktik, serta menemukan cara-cara baru untuk menerapkan pengetahuan mereka. Misalnya, coach dapat menanyakan bagaimana konsep tertentu dapat diterapkan dalam proyek atau penelitian supervise, atau bagaimana teori yang dipelajari dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Kemudian wawasan baru yang saya dapat adalah bahwa coaching juga menekankan pentingnya umpan balik konstruktif dan dialog terbuka. Dalam proses ini, supervise didorong untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dengan lebih bebas dan kreatif, yang seringkali menghasilkan wawasan baru dan inovatif. Analisis untuk implementasi dari CGP selanjutnya adalah tantangan yang sesuai dengan konteks di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 8 Bandung. Tantangannya mungkin pada perbedaan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, yaitu ketersediaan seorang coach atau supervisor yang handal. Yang kedua, ketersediaan waktu, karena untuk coaching ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya adalah budaya dan kebijakan lokal yang menjadi tantangan dalam penerapan coaching dalam supervisi akademik ini. Maksudnya kadang-kadang kita sulit sekali untuk melaksanakan sesi coaching pada guru yang kita istilahkan dengan guru senior atau guru yang lebih tua usianya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari tantangan itu, alternatif solusi terhadap tantangan tersebut adalah yang pertama, untuk mengatasi resistensi penting bagi supervisor untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan guru atau peserta didik. Ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan mendengarkan secara aktif. Artinya, membangun kepercayaan kepada rekan-rekan walaupun kita dengan kultur yang tradisi harus menghargai guru senior, tetapi ketika kita membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, maka sepertinya tidak akan ada masalah dengan kesenioritasan. Kemudian alternatif solusi yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu sering menjadi hambatan dalam proses coaching. Solusinya adalah merancang jadwal yang fleksibel dan prioritas yang jelas. Nah, Bapak dan Ibu, pada bagian ini saya akan membahas keterhubungan dengan modul-modul lainnya pada pendidikan guru penggerak. Bagaimana pengalaman masa lalu dalam kegiatan supervisi akademik? Bapak dan Ibu sekalian, pasti kita merasakan bahwa supervisi akademik yang lalu itu biasanya dilakukan karena tuntutan dinas. Kemudian tidak berusaha mengembangkan potensi coach atau coaching. Kemudian permasalahan juga kadang-kadang juga tidak terpecahkan. Nah, Bapak dan Ibu, dari modul yang sudah saya pelajari tentang coaching untuk supervisi akademik, maka saya akan menerapkan pengetahuan ini untuk melaksanakan supervisi akademik dengan lebih menggali potensi coach. Kemudian saya juga berusaha menyusun program supervisi akademik yang sesuai. Dan yang paling penting adalah selalu berlatih untuk melaksanakan sesi coaching yang baik dengan rekan sejawat ataupun peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari dengan modul 2.3 ini adalah ternyata supervisi akademik adalah proses yang penting untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Salah satu konsep atau praktik baik yang dapat diadopsi dari modul lain adalah coaching adalah pendekatan coaching berbasis solusi. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi oleh guru dalam proses pengajaran. Pendekatan ini mendorong supervisi untuk lebih berfokus pada kekuatan dan potensi yang ada daripada pada kelemahan dan masalah. Selain itu, pendekatan reflektif yang dipelajari dalam modul coaching juga sangat bermanfaat dalam supervisi akademik.
Melalui refleksi, para guru diajak untuk merenungkan praktik mengajar mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk peningkatannya. Supervisi yang reflektif juga mendorong dialog terbuka antar supervisor dan guru, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan profesional. Selanjutnya, praktik observasi konstruktif yang sering dibahas dalam modul coaching juga sangat berguna. Observasi konstruktif melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, diikuti dengan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Umpan balik tersebut harus mengakui keberhasilan dan juga memberikan saran yang jelas untuk perbaikan. Teknik ini membantu menciptakan hubungan yang baik antara supervisor dan guru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan pendidikan guru penggerak. Di sini saya coba untuk mengulas kembali informasi yang didapat dari orangnya itu sumber lain. Pengalaman mereka dalam jadi di sini saya coba untuk berdiskusi dengan para senior untuk menggali pengalaman mereka. Jadi pengalaman mereka itu dalam menghadapi berbagai situasi di kelas, mengelola konflik, dan menerapkan metode pengajaran yang efektif bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Diskusi informal atau kelompok belajar dengan sesama guru dapat membuka wawasan dan memberikan solusi praktis yang mungkin tidak cakup dalam bahan ajar formal. Selanjutnya, sumber yang bisa saya ambil juga adalah literatur pendidikan dari berbagai penulis dan peneliti yang merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Buku, jurnal ilmiah, artikel online yang ditulis oleh pakar pendidikan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang teori-teori pendidikan, metode pengajaran inovatif, dan hasil penelitian terbaru. Dengan membaca literatur ini, guru dapat terus memperbaharui pengetahuan dan menerapkan praktik terbaik di kelas. Nah, informasi atau sumber lain juga bisa kita dapat dari pelatihan dan seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan dan organisasi profesi. Kegiatan ini seringkali menghadirkan pembicara ahli dan menawarkan workshop praktis yang dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan dalam modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.